Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Mufti Nur Alamsyah dari jurusan Digital Business. Hari ini kita akan membahas statistika lagi, yaitu mengenai pengenalan statistik inferensi atau UJT. Kita menggunakannya UJT. Nah, kita harus tahu dulu nih teman-teman, statistik inferensi itu apa sih? Nah, di sini udah ada penjelasannya. Statistik inferensi adalah cabang dari statistika yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau generalisasi tentang suatu populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Berbeda dengan statistik deskriptif yang hanya menjabarkan data, statistik inferensi membuat prediksi atau pengujian hipotesis. Jadi singkatnya ini merupakan pembuktian rata-rata suatu peristiwa. Nah, dari rata-rata itu atau data-data yang udah ada itu disimpulkan atau digeneralisasikan. Next. Nah, berarti apa itu uji T? Nah, atau t-test kita nyebutnya. Uji T adalah salah satu metode dalam statistik inferensi yang digunakan untuk menguji perbedaan kata-kata atau mean antara dua kelompok atau lebih untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang sangat signifikan secara statistik atau hanya karena kebetulan. Next. Nah, t-test ini terbagi menjadi 3 teman-teman. Nah, untuk jenis yang pertama yaitu t-test untuk sampel tunggal atau one sample t-test. Nah, tujuan adanya t-test ini yaitu untuk menguji apakah rata-rata dari satu sampel berbeda secara signifikan dari suatu nilai tertentu. Biasanya rata-rata populasi. Nah, untuk t-test one sample ini dia cuman hanya ada satu data atau satu variabel. Nah, di mana satu variabelnya ini hanya mencari rata-rata untuk seperti pernyataan aja apakah benar rata-ratanya segini. Nah, contoh untuk uji sampel tunggal ini atau one sample test ini kita bisa tahu dari rata-rata nilai ujian satu kelas berbeda dari nilai standar yaitu 75. Atau bisa juga mencari rata-rata penjualan. Semisal rata-rata penjualan bakpao misalnya 70 buah. Nah, itu apakah benar atau tidak gitu. Kita bisa mencari tahunya dengan one sample test ini. Nah, lanjut. Yaitu yang kedua adalah t-test untuk sampel independen atau independent sample t-test. Nah, tujuannya untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua kelompok yang tidak saling berhubungan. Nah, contohnya ingin tahu apakah kata-kata nilai siswa laki-laki dan perempuan dalam satu mata pelajaran berbeda secara signifikan. Atau bisa juga seperti ibu hamil, apakah kepuasan ibu hamil terhadap metode operasi dan juga dengan metode normal. Nah, atau sebagainya. Semisal apakah pengaruh baju dalam penggunaan sepatu atau yang lainnya. Yang terakhir, t-test untuk sampel dependent atau paired sample t-test. Nah, di mana tujuannya untuk menguji perbedaan antara dua kelompok yang berpasangan atau berhubungan. Biasanya data tersebut seperti sebelum dan sesudah perakuan atau pre-test dan post-test. Contohnya, ingin mengetahui apakah program pelatihan meningkatkan hasil belajar dengan membandingkan nilai sebelum dan sesudah pelatihan pada orang tertentu. Nah, atau bisa juga dengan contoh lainnya yaitu seperti tinggi badan. Apakah obat peninggi badan itu mempengaruhi antara sebelum dan sesudah atau susu tinggi kalsium dan sebagainya. Nah, oke, kita akan masuk ke dalam contoh soal. Nah, di sini saya udah ada yaitu contoh soal pertama. Kita bisa lihat teman-teman. Nomor 1. Seorang manajer perusahaan skincare Safi menyatakan bahwa rata-rata penjualan skincare type acne skin sebanyak
150 paket per hari. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, kemudian diambil sampel sebanyak 30 data penjualan yang diambil secara random dengan data sebagai berikut. Nah, kalau datanya seperti ini, kita jadikan ke bawah dulu teman-teman. Seperti tabel di bawah ini. Nah, lalu kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Lalu di situ kita tulis name-nya. Name-nya itu penjualan skincare. Kita enter aja. Nah, ini kita ganti ke 0 karena nggak ada desimalnya. Kita ininya di tengah, tata letaknya di tengah, dan measure-nya pakai scale. Nah, lanjut. Habis itu kita masukin data yang sudah ada di Word-nya, teman-teman nih. Nah, lanjut. Kalau udah teman-teman, datanya pas kan sampai 30. Nah, kita masuk ke dalam table analyze. Habis itu pilih compare means. Nah, di mana kita ini sampel tunggal atau one sample test, berarti kita pilih yang one sample test, teman-teman. Nah, lanjut di sini kita penjualan skincare masuk ke test variables aja, terus kita okein. Nah, dari sini udah ketahuan teman-teman dari banyaknya data yaitu 30, terus rata-ratanya itu ada 192,67 meannya atau rata-ratanya. Standard deviation-nya itu 84, berarti menjauhi angka 0, di mana berarti datanya itu sangat bervariatif. Nah, lanjut di one sample test-nya kita bisa lihat T atau T-table. T-table-nya itu 12.492, DF-nya maksudnya ini bagian ke-29. Nah, means different atau kata-kata berbedanya itu ada 192.667. Nah, terus signifikansi two-tailed. Tandanya two-tailed berarti di sini dia dua arah, itu 0,00. Nah, dari sini kita bisa buat kesimpulannya teman-teman. Kita bikin pembuktian kata-katanya dulu seperti ini. Dan untuk mengetahui hasilnya, kita menggunakan sistem hipotesis yaitu H0 dan H1 yang sudah kita belajarin sebelumnya ya kan teman-teman, dimana kalau H0 itu tidak ada perbedaan. Kalau H1 itu dia pasti ada perbedaan. Nah, di sini kita lihat kenapa kok bisa jadi pergerakan dua arah, Mufti. Nah, kita kan di sini kita melihat seorang manajer ini pengen membuktikan bahwa rata-ratanya ini penjualannya yaitu 150 paket per hari. Berarti kita sudah bisa masuk ke dalam rumus atau hipotesis dari dua arah, di mana H0 di mana data sama dengan data hipotesis atau tidak sama sekali dengan data hipotesis atau H1. Nah, di sini kita tulis berarti H0 berarti P itu penjualan. Penjualan sama dengan penjualan hipotesis. Atau rata-rata penjualan skincare adalah 150 paket per hari. Nah, H1-nya penjualan tidak sama dengan penjualan hipotesis atau rata-rata penjualan skincare bukan 150 paket per hari. Nah, lebih gampangnya kita lihat di signifikannya aja. Di mana pasti signifikannya itu kita pakai yang 5%. Karena datanya hanya data standar. Pakai yang 5% atau 0,05. Nah, di sini kita bisa lihat H0 ditolak jika p-value-nya atau signifikannya lebih kecil dari 0,05. Nah, kita lihat di sini p-value signifikannya aja 0,0, ya kan teman-teman, dia lebih rendah dari 0,5. Berarti dari sini kita bisa kesimpulannya apa? Kalau p-value-nya itu lebih rendah dari 0,05 pasti tolak H0, iya kan?
Berarti hipotesis H0 itu pasti ditolak. Nah, berarti karena P signifikan two-tailed-nya ini 0,0 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kata-kata penjualan skincare bukan 150 paket per hari. Nah, jika teman-teman ragu, teman-teman bisa pakai data rata-rata juga, teman-teman. Pakai average, pakai rumus average di Excel buat mengetahui. Nah, lanjut. Tuh juga kita bisa lihat di sini dari meannya aja. Dia aja udah 192. Berarti penjualannya bisa aja 192 atau 193 per hari, teman-teman. Dari kata-katanya udah ketahuan ya kan? Lanjut, nomor 2. Diketahui berat badan mahasiswa jurusan bisnis digital diperkirakan memiliki nilai kata-kata sebesar 55 kg. Buktikan dengan menggunakan uji t-test. Nah, seperti tadi, kita bikin tabelnya dulu supaya memudahkan di SPSS-nya. Lanjut, habis itu kita masukin datanya ke sini. Kita hapus dulu ini. Nah, terus yang tadi ini kita silang. Nah, kan jadi kosong lagi ya teman-teman. Nah, di sini tadi apa perintahnya? Berat badan. Ya udah berarti kita tulis di sini aja BB. BB aja berat badan. Nah, ada desimalnya gak teman-teman? Kita cek dulu. Oh, nggak ada. Berarti desimalnya kita nolin aja. Terus tata letaknya kita taruh tengah. Dan ukurannya itu scale, measure-nya, pengukurannya. Nah, lanjut. Di sini kita copy paste saja. Nah, habis di copy paste kita masuk. Kita copy paste lagi. Nah, langkah selanjutnya seperti tadi kita mencet analyze, compare mean one sample t-test. Kenapa kita pakai one sample t-test lagi? Karena itu dia datanya tunggal. Cuman satu, yaitu berat badan. Tidak seperti data independent atau dependent. Kalau independent kan dia ada dua data tapi berbeda kan. Misalnya yang satu operasi sesar, kepuasan operasi sesar. Yang kedua, misalnya operasi manual, misalnya metode melahirkan manual, atau bisa juga yang pertama kepuasan pelanggan terhadap baju. Terus yang satu lagi penjualan kepuasan pelanggan terhadap sepatu gitu. Pokoknya dua data yang berbeda, nggak ada hubungannya sama sekali. Nah, kita pilih aja di sini one sample t-test, habis itu test variable. Nah, di sini kita mencet oke. Nah, seperti kita lihat di sini datanya udah ada ya, teman-teman. Lanjut kita ke kesimpulannya. Nah, kata-katanya tadi berapa di sini? 55. Padahal kita sudah bisa lihat dari rata-rata table one sample static, di mana dari 10 data mean atau rata-rata itu 59, teman-teman. Nah, berarti bukan 55. Dari sini aja kita udah feeling kan. Berarti H0 pasti ditolak nih. Bener aja H0 pasti ditolak karena signifikannya 0,0. Nah, tapi hipotesisnya kita tulis dulu. B, rata-rata berat badan. Berarti berat badan sama dengan apa? Berat badan hipotesis. Atau kata-kata berat badan adalah 55 kg. Lanjut di sini H1-nya, hipotesis satunya yaitu berat badan tidak sama dengan berat badan hipotesis atau kata-kata berat badan bukan 55 kg. Dari sini udah ketahuan aja kan, berarti signifikannya 0,0 kurang dari 0,05 ya kan, lebih kecil. Berarti kita bisa simpulkan karena P value atau signifikansi two-tailed-nya 0,0 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa kata-kata berat badan jurusan bisnis digital bukan 5,5 kg. Nah, itulah penjelasan dari saya. Untuk nomor-nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal Hadapi. Saya di sini ingin menjelaskan tentang tugas yang soal uji tes, di tes. Jadi kita lihat di sini. Nah, kita kan mulai dengan soal yang ini nomor 3. Seorang dokter ingin mengetahui kepuasan ibu hamil yang proses persalinannya dengan operasi dan yang dilahirkan dengan cara normal. Berikut data yang dikumpulkan dari 4 pasien. Ujilah dengan hipotesa komparatif kepuasan ibu hamil yang proses persalinannya dengan operasi dan yang melahirkan dengan cara normal. Oke, jadi kita langsung ke SPSS di sini. Nah, karena tadi sesudah ngisi, jadi cara ini kita masukkan dulu di sini kepuasan bumil yang nomor 1 dan nomor 2 kita masukkan ke metode. Terus di sini label kita juga terus metode. Di value ini kita buat grup apa tuh. Nah ini jadi grupnya itu seperti ini, salah contohnya kita hapus dulu. Jadi kayak value ini kita masukin angka misalnya 1 labelnya di bawah ini yang tadi operasi, kita add 2 value 2 labelnya masukkan normal, add lagi terus oke. Nah, kalau sudah selesai seperti ini kita masukkan ke ATV, kita masukkan yang tadi. Nah, kepuasan bumil ini kita ambil yang tadi dan masukkan semua variabel nilai-nilainya ke kepuasan bumil. Dan metodenya ini kita masukkan yang tadi angka 1 dan 2 seperti yang tadi udah kita grupin. Lalu langsung kita analyze untuk means, terus kita gunakan independent sample test. Nah, kepuasan bumil kita taruh ke variabel. Nah, kalau grouping variabel kita masukin metode yang tadi. Terus kalau udah di sini kita ke define group. Nah, group 1 kita ketik yang tadi yang sudah tadi kita ketik di apa? Yang tadi di variable view the new. Terus oke. Nah, jadi ini hasilnya. Nah, oke hasilnya. Jadi kalau saya ingin menjelaskan hasilnya itu yang saya taruh di sini. Nah, pembuktian keputusan yang diambil para ibu hamil. Jadi H0 K sama dengan K0. Kepuasan ibu hamil tidak mengalami perbedaan antara operasi dan normal. H1 K kepuasan ibu hamil mengalami perbedaan antara operasi dan normal. Nah, di sini H0 ditolak jika P value sinks to tail kurang dari 0,5. Kita lihat di sini. Nah, ini seek to tail dia di bawah 0,5 karena 0,000. Jadi karena P seek to tail sama dengan 0,0 itu kan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan ibu hamil terdapat perbedaan antara melahirkan dengan cara operasi dan normal. Jika dilihat dari rata-rata, kepuasan ibu hamil lebih menyukai melahirkan menggunakan cara operasi dibanding normal. Nah, jadi sekian dulu penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Fadilah dari Prodi Bisnis Digital, kampus LP3 Jakarta Selatan. Pada kali ini, saya akan melakukan uji tes. Ada soal sebagai berikut. Berikut pengajuan hipotesa komparatif untuk mengetahui perbedaan rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok A dengan kelompok B. Pada kelompok A, guru menerapkan mode mengajar dengan ceramah. Sementara pada kelompok B, guru menerapkan metode mengajar dengan diskusi. Setelah itu, guru menerapkan soal yang sama pada masing-masing siswa yang ada pada dua kelompok tersebut. Dapat skor hasil belajar masing-masing siswa untuk kelompok A dan kelompok B dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Oke, ini ada kelompok A dan kelompok B.
Langsung saja kita masuk ke SPSS. Datanya ini kita copy semua, baik data kelompok A maupun kelompok B. Oke. Selanjutnya kita klik variable view, klik ada nilai dan kelompok. Untuk tipenya sama-sama numerik, dan untuk nilai kita kasih label hasil belajar dan kelompok tetap kelompok. Di values kita kasih sebagai kode 1 sama dengan kelompok A dan kode 2 sama dengan kelompok B. Selanjutnya oke. Nah, selanjutnya kita copy nih semua datanya. Setelah di copy, kan tadi ada 6 tuh masing-masing kelompok A, yaitu kelompok A diwakilkan dengan angka 1 dan kelompok B diwakilkan dengan angka 2. Setelah kayak gini, kita klik analyze, compare means, lalu kita klik independent sample test. Nah, hasil belajarnya kita masukin ke test variable dalam kurung S dan kelompok dan grouping ini. Lalu kita klik define group. Grup 1 kita klik 1 dan grup 2 kita klik 2. Kita masukkan angka 2. Selanjutnya klik continue. Oke. Maka ada hasil seperti demikian nih. Datanya sama-sama 6 kelompok A dan kelompok B sama-sama 6 sesuai dengan data yang tadi. Selanjutnya ini kita masukkan ke Word dan menjadi hasil seperti ini. Jawabannya adalah ini kan tadi yang dari SPSS nih. Ini juga kan interpretasi hasilnya adalah rata-rata belajar siswa dari 6 orang kelompok A didapat hasil 77,8167 dan 6 orang dari kelompok B mendapat 85,2000 dengan standar deviasi yang menjauhi angka 0. Artinya data hasil belajar kelompok anak tersebut bervariasi. Ini sesuai dengan ini ya. Untuk menemukan H0 dan H1-nya, H0 sama dengan R sama dengan RO. Rata-rata hasil belajar siswa tidak mengalami perbedaan antara metode ceramah dan diskusi. Atau H1 yaitu R tidak sama dengan RO. Rata-rata hasil belajar siswa mengalami perbedaan antara mode ceramah dan diskusi. Dasar pengambilan keputusan. Jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima. Jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Diketahui T hitung sama dengan 181 minus 18,14. Sesuai yang kita ambil di sini nih. Dan nilai T tabel dilihat dari nilai DF sebesar 10. Yaitu yang ini nih. N-1 kita ambilnya yang alfanya 5% sebesar 1812 sesuai dengan ini DF10 pakai yang 5% yaitu 1812 ya kan, sudah sesuai nih. Kita balik ke sini sehingga dapat disimpulkan bahwa A0 diterima, di mana rata-rata hasil belajar siswa tidak mengalami perbedaan antara mode ceramah dan diskusi. Kenapa H0 diterima? Karena yang di sini nih, jika T hitung lebih kecil dari H tabel, maka H0 diterima rata-rata. Jadi, rata-rata hasil belajar siswa tidak mengalami perbedaan antara mode ceramah dan diskusi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.